Oke, kali ini saya akan membahas materi terakhir dari kimia untuk yang kelas 10. Ini adalah materi namanya redox. Jadi kemarin kita belajar banyak, mulai dari bilangan oksidasi, ada 3 kan caranya, kemudian bagaimana cara penyetaraan, reaksi, itu semua untuk mempersiapkan pada materi ini, yaitu materi redox. Oke, untuk sekilas, redox itu berasal dari 2 kata, yaitu reduksi dan oksidasi. Untuk yang ini, kita bakal menggunakan materi yang bilox. Jadi untuk menentukan apakah dia reduksi atau oksidasi, kita bakal menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan melihat apakah biloxnya naik atau turun. Kita nggak pakai cara ion, kita nggak pakai cara penangkapan O, tapi kita pakai bilangan oksidasi. Karena walaupun ribet, penggunaan bilox itu merupakan cara yang paling efisien dan paling detail untuk mengetahui apakah suatu reaksi itu termasuk reduksi oksidasi atau redox. Nah, kalau reduksi kemarin itu kan artinya itu adalah penurunan bilox. Sedangkan kalau oksidasi itu kenaikan bilox. Nah, kalau redox itu berarti reaksi reduksi dan oksidasi itu terjadi secara bersamaan dalam satu reaksi. Jadi nanti misalnya ada 2 senyawa. Nah, kayak gini. Dia berubah jadi senyawa yang lain. Nah, dalam proses ini itu terjadi reduksi dan oksidasi. Jadi nggak cuma salah satunya doang. Oke, sekarang kita bakal langsung masuk ya. Bagaimana cara mengetahui apakah itu reduksi atau oksidasi. Dan apakah dia secara umum merupakan reaksi redox. Nah, langsung aja aku cari soal ya. Kita pakai latihan soal, jadi nanti biar gampang pembahasannya. Oke, tunggu sebentar. Nah, misalnya ini aku punya namanya Mg plus CO2. Nah, kemudian karena suatu reaksi, dia menjadi MgO plus C. Oke, kayak gini. Nah, ini gimana cara mengerjakannya? Oke, yang pertama, kita tentukan dulu bilox dari setiap ruas. Jadi kayak matematika ya. Ini kalau dibagi, ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nanti dua-duanya harus dihitung. Jadi sejumlah bilox pada ruas kiri dan kanan ini nanti harus dihitung biar kita bisa menentukan reaksinya dari ini tadi. Apakah dia masuk reduksi atau oksidasi. Oke. Seperti yang kemarin, kayak yang penyetaraan, di sini sampean itu masukkan biloxnya. Mg. Nah, karena dia merupakan unsur bebas, tidak bergabung pada siapapun, maka jumlah biloxnya itu adalah 0. Ya kan? Oke, sekarang yang ini. Oke, ada C, ada O. C, masih ingat hafalannya kemarin ya? Yang pertama ada golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, kemudian di sini ada H, kemudian ada F, ada O. Oke, jangan lupakan ya, ini urutannya kalau sampean mau mencari bilox. Atau jika ada bilox dalam suatu senyawa, maka dalam mencarinya tuh sampean harus memperhatikan ke-6 ini. Sebenarnya ada lanjutannya. Ini untuk golongan 7, ini untuk golongan 8. 8. Oke, jadi ini urutan fullnya. Tapi untuk efisiensi waktu, kita bakal pakai yang sampai sini aja. Yang pakai sampai nomor 6 aja.
Oke, MG adalah 0 karena dia unsur bebas. Ingat-ingat ya kemarin aturan-aturannya ya dalam mencari bilox. Nah, ada C, ada O. C di sini karena masih ingat ya nggak ada ya di hafalannya ya. Maka kita kerjakan yang O dulu. O di sini itu adalah nilainya adalah min 2. Tapi karena di sini ada 2, nah berarti dia dikalikan 2 jadi min 4. Gitu ya. Nah, karena dia dikalikan min 4, berarti gimana caranya agar bisa ketemu C-nya? Masih ingat? Kalau untuk mencari total bilox dalam suatu senyawa, itu nanti kalau selama dia nggak bermuatan, alias misalnya di sini nggak ada plus, atau nggak ada minnya, nah, dia ini nanti nilainya adalah sama dengan 0. Jadi, berapa ditambah min 4 itu nanti yang hasilnya 0? Nah, maka C ini nanti jumlahnya adalah plus 4. Karena 4 ditambah min 4 itu nanti hasilnya adalah 0. Kayak gitu ya. Oke, ini untuk yang ruas kiri. Sekarang yang ruas kanan. Untuk yang ruas kanan, nah ini ada MG, ada O. Oke, jadi yang mana dulu nih yang dikerjakan? Masih ingat? Nah, MG itu adalah golongan 2A. Ya kan? Bella dan Mega cari sarung. Ya kan? Bella dan Mega cari sarung buat Raihan. Ya kan? MG itu adalah golongan 2A. Karena dia ada di peringkat 2, lebih tinggi daripada O, nah, berarti kita harus cari yang MG-nya dulu. Masih ingat nilainya golongan 2 berapa biloxnya? Nah, untuk setiap golongan ini, nilainya itu sesuai dengan yang di depannya. Kalau 1 plus 1, kalau 2 plus 2, kalau 3 berarti plus 3. Oke, gitu ya. Bentar, kita hapus dulu. Jadi, karena dia adalah golongan 2A dan dia adalah peringkat 2, maka MG-nya dulu yang dicari adalah plus 2. Nah, sedangkan O-nya menyesuaikan yaitu min 2. Nah, tapi ini kebetulan O-nya sama ya dengan A yang ini ya. Karena dalam bentuk bebasnya dia itu nilainya adalah min 2. Oke, terakhir ada C. C-nya ini nilainya adalah 0. Karena dia merupakan unsur bebas. Oke, semua sudah ketemu. Sekarang kita cari mana yang mengalami kenaikan, mana yang mengalami penurunan. Oke, kita cari di sini ada Mg, ada magnesium. Mg di sebelah kiri itu 0. Mg di sebelah kanan itu plus 2. Nah, berarti dia mengalami kenaikan atau penurunan? Dia mengalami kenaikan, ya kan? Plus 2. Kalau dia mengalami kenaikan, berarti disebut dengan oksidasi. Nah, sampai sini jelas ya? Oke. Kita lanjut. Nah, untuk C-nya. Nah, C-nya ini dilihat ke sini. Ya. C dari 4 itu jadi 2. Dari 4 jadi 0. Berarti min 4. Berarti dia mengalami namanya reduksi alias penurunan. Ya kan? Untuk O-nya, nah, O-nya ini dari min 4 jadi min 2. Dia jadi naik. Tapi biasanya kalau yang O sama H, itu kita nggak nyari. Nggak nyari itu maksudnya dalam artian
kita nggak membuat tanda kayak gini. Kita cari unsur yang selain itu. Jadi di sini yang mengalami kenaikan itu yang Mg, yang mengalami penurunan itu adalah C. Kayak gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya yang mengalami oksidasi. Oh ya, sebentar. Aku lupa. Oke. Jadi di kimia itu ada istilah oksidator sama reduktor. Tapi yang jadi masalah kalau sampean menghafal ini adalah oksidator itu tidak sama dengan oksidasi dan reduktor itu tidak sama dengan reduksi. Malah kebalikannya, Mas. Jadi, nah ini karena Mg mengalami oksidasi, dia disebut sebagai reduktor. Sedangkan untuk yang C, karena dia mengalami reduksi, dia disebut sebagai oksidator. Kayak gitu. Jadi ini adalah cara mengerjakan untuk yang ini, redoks. Nah, apakah dia termasuk redoks? Ya, karena terdapat reaksi oksidasi, terdapat reaksi reduksi dalam satu reaksi senyawa. Oleh karena itu, ini bisa disebut sebagai redoks. Nah, tapi untuk pertanyaannya, biasanya yang ditanyakan tuh bukankah apakah dia itu termasuk reaksi redoks atau bukan. Tapi, nah, pertanyaannya itu berkutat pada siapa oksidatornya, siapa reduktornya, kemudian apa hasil oksidasi, dan apa hasil reduksi. Nah, biasanya adalah keempat komponen ini yang ditanyakan. Kalau kita tanya oksidator, nah yang mana ini oksidatornya? Oksidatornya itu adalah yang ini. Oh ya, kalau untuk yang oksidator dan reduktor, itu kita lihat yang di sebelah kiri. Sedangkan untuk yang hasilnya, kita lihat yang sebelah kanan. Oke, jadi untuk oksidatornya, siapa yang menjadi oksidator? Nah, ada di sini, yaitu di CO2. Sedangkan untuk yang reduktor, ya, mana yang mengalami oksidasi? Yang ini ya, Mg jadi Mg, itu adalah si Mg. Nah, untuk hasil oksidasinya, hasil oksidasi, itu kita lihat sebelah kanan. Nah, dilihat ini. Untuk yang hasil oksidasi, nah ini ya, itu adalah yang MgO. Sedangkan untuk hasil reduksi itu yang C. Oke, kayak gitu ya. Jadi untuk yang melihat tor-tornya ini, tor itu kan artinya yang melakukan. Komentator, artinya orang yang berkomentar. Kemudian, apalagi ya, koruptor lah, orang yang melakukan korupsi. Navigator, orang yang memandu perjalanan. Jadi kayak oksidator, reduktor, itu yang melakukan, kita lihat yang sebelah kiri, yang ruas kiri. Sedangkan untuk yang hasilnya, karena namanya hasil ya, kayak 1 tambah 1 sama dengan 2, hasil kan pasti ada di sebelah kanan. Nah, kita lihat yang sebelah kanan. Tinggal kita mengikuti
arahnya ini, kita tinggal mengikuti arahnya sesuai yang mana. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke, mohon maaf ini ada dan mungkin agak terganggu. Ini coba suaranya saya dekatkan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang lain. Oh ya, jangan keliru ya. Sebelum saya hapus, untuk yang ini ada oksidator, ada reduktor, ada hasil oksidasi, ada hasil reduksi. Jadi awas keliru. Yang ini ada tornya, yang ini pakai I. Jadi kan ada dua ini. Dilihat di sini ya. Ini kan ada dua. Ada oksidasi, dia mungkin merupakan oksidasi kalau di bilox. Tapi kalau di senyawa, di reaksi, dia itu sebagai reduktor, alias yang mengurangi jumlah bilox. Mengurangi jumlah senyawanya. Sama kayak ini, mungkin kalau di bilangan oksidasi, dia termasuk yang reduksi. Tapi kalau di senyawanya, dia masuk yang oksidator. Jadi hati-hati dalam menentukan jawabannya ini nanti, karena bahasanya sudah berbeda. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, ada soal lagi enggak ya? Bentar-bentar. Nah, ini. Aku punya Fe 2O3 ditambah 3CO, kemudian mengalami reaksi menjadi 2Fe ditambah 3CO2. Oke, sekarang kita bakal ngerjakan yang ini. Mulai dari yang sebelah kiri. Nah, Fe ini nggak ada di hafalannya, bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan golongan 3. Dan jadi kita ngerjakan yang O dulu. O, Fe ya, bukan F ya. Kalau F ada, ini Fe, ferrum, bukan fluor. O, ini nilainya adalah min 2. Tapi, nah karena dia di sini ada 3, maka min 2 dikali 3 yaitu min 6. Nah, sama kayak ini, Fe itu berapa nanti? Biar dia jadi 0 kalau dijumlahkan dengan O3. Nah, dia harus 6. Tapi kita nulisnya nggak 6, karena Fe-nya ada 2. Jadi, 6 dibagi 2 ada 3. Nah, kayak gini, Mas. Gini ya. Jadi, Fe-nya ada 3. Biar dia bisa jadi 6. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ini. Nah, di sini ada 3CO. Ini gimana ngerjakannya? Untuk bilox, bukan penyetaraan, tapi nanti sampean pasti ketemu dengan penyetaraan, tapi belum waktunya, karena ini masih reaksi normal, bukan reaksi asam basa. Maka, bilangan koefisiennya itu nggak usah dianggap mas. Alias, oke, sebelumnya perhatikan dulu soalnya ya. Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe ditambah 3CO2. Nah, tapi karena koefisien di sini tidak berlaku, maka kita hapus saja biar tidak mengganggu pemandangan dan tidak membuyarkan konsentrasi. Jadi cukup fokus sama ininya saja nanti. Oke. Di sini ada CO. Ya kan? Ada CO. O-nya min 2, C-nya plus 2. Nah, di sini Fe-nya merupakan unsur bebas, jadi nilainya adalah 0. Ada CO2, di sini min 4, karena min 2 kali 2 sama plus 4. Oke, sekarang kita sambungkan. Fe. Oke. Fe dari sini, nah, sorry.
dari 3 menjadi 0. Nah, berarti dia min 3, berarti dia mengalami reduksi, alias dia menjadi oksidator. Kemudian kita lihat yang C. C di sini dari plus 2, nah, menjadi plus 4. Nah, dia plus 2 bertambah 2, berarti dia reaksinya oksidasi alias menjadi reduktor. Nah, kayak gitu ya. Nah, kenapa yang O-nya ini nggak dianggap? Ya karena tadi biasanya tuh O sama H itu nggak dianggap atau dikerjakan belakangan, karena dia merupakan atom yang mudah berikatan dengan atom yang lainnya. Jadi biasanya kita tidak perlu hiraukan, cukup yang atom-atom selain itu saja, seperti ini Fe dan C. Oke, nah sekarang intinya, siapa yang menjadi oksidator? Nah, yang menjadi oksidator di sini adalah yang mana? Adalah Fe2O3. Yang menjadi reduktor, nah, itu adalah yang CO. Jadi, kalau menamai kayak gini, itu kalau dia berupa senyawa, ya senyawanya lengkap, Mas. Nggak cuma sepotong kayak gitu. Tapi tinggal dilihat dia, selama dia nggak bergabung sama O sama H, tinggal dilihat dia mengalami reduksi atau oksidasi. Nah, sekarang hasil oksidasi. Oke. Hasil oksidasi kita lihat yang mengalami oksidasi mana. Nah, Fe2O3 bukan ya, ini reduksi. Nah, ini CO menjadi CO2. Hasil oksidasinya berarti CO2. Nah, sedangkan hasil reduksinya hasil reduksinya adalah Fe. Kayak gitu. Oke, sampai sini jelas? Kalau jelas, kita bakal belajar satu lagi contoh ya. Ini karena nggak bisa ketemu langsung, jadi untuk menjelaskan materi yang asam basanya nggak terlalu enak, nanti takutnya bingung juga. Karena nanti untuk yang reaksi asam basa, itu caranya ribet. Ada sekitar 5 cara, kayak yang pernah saya sebutkan kemarin. Oke, langsung aja aku hapus kayak gini ya. Oke, ini soal yang terakhir ya. Aku punya NaCl ditambah H2SO4, kemudian mengalami reaksi menjadi NaHSO4 ditambah HCl. Oke. Nah, ini cara ngerjakannya bagaimana? Sama kayak tadi, pertama kita cari dulu biloxnya masing-masing. Di sini ada Na, ada Cl. Nah, Cl ini sebenarnya merupakan, ada di hafalan ya, ini adalah golongan 7A. Kalau golongan 7A, selama dia bukan senyawa yang terdiri dari 3 unsur, misalnya kayak NaOH, ini kan ada 1, 2, 3. Nah, karena dia cuma terdiri dari 2 unsur, yaitu Na dan Cl, maka ini jumlah biloxnya adalah -1. Tapi, nah, sesuai dengan aturan, 7A itu ada di bawah, sedangkan Na itu adalah golongan 1, ya kan? Lina, kawin, ya kan? Robi,
cerai frustasi, ya kan? Na ini adalah golongan 1A. 1A ada di atas sendiri, jadi Na dulu yang kita dahulukan. Ini jumlahnya +1. Nah, tapi kebetulan ini jumlahnya juga -1. Sesuai ya. Oke. H2SO4. Yang mana dulu yang dikerjakan? Masih ingat? Nah, yang dikerjakan itu adalah yang ini dulu. +1. Ya kan? Jadi +2, karena dia ada 2. Kemudian ini ada -8. Nah, 2 tambah 8 itu berapa? Nah, ini sudah ada -6, jadi ininya 6. Oke, sekarang lanjut ke sebelahnya. Wah, banyak ini. NaHSO4. Ada 1, 2, 3, 4. Yang mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan pastinya yang Na dulu, karena dia golongan 1A. +1, habis Na, kemudian, nah, H +1, kemudian SO4 -8, ya kan, karena -2 sama itu. Nah, berapa ini jumlahnya biar dia bisa jadi 0? +2 dikurangi 8 ada +8 sama -8. Nah, ini harus tambah 6. Nah, kayak gini. HCl sendiri itu jumlahnya adalah +1 sama -1. Oke, sekarang kita cari mana yang reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Kita cari yang mengalami reduksi. Reduksi dulu ya, tidak apa-apa. Kita lihat di sini Na. Nah, Na tetap ya, +1 jadi +1. Cl -1 tetap. Nah, ini H2. Nah, H di sini dari 2 menjadi 1. Dia mengalami -1, berarti reduksi alias oksidator. Oke, sekarang kita cari yang mengalami reduksi sudah, berarti oksidasi. Yang mengalami oksidasi di sini yang mana? Oke, kita cari +2, +1, +6, S-nya di sini +6 sama -8. Oke, kita cari dulu ya. Jadi ini yang mengalami reduksi, bentar. Nah, karena dia di sini tidak ada yang mengalami oksidasi, ya kan? Di sini cuma ada mengalami reduksi, yaitu H2 jadi H ini. Maka dia bukan reaksi redoks. Nah, bukan redoks dia. Karena cuma ada reduksi. Sedangkan syaratnya redoks itu tadi, nah, selain ada reduksi, dia harus ada oksidasi juga dalam satu senyawa. Dalam satu reaksi. Nah, kalau kayak gini jawabannya gimana? Ya udah, berarti oksidatornya ada ya, H2SO4. Nah, reduktornya tidak ada hasil oksidasi, tidak ada hasil reduksi, itu adalah NaHSO4. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kayak gini Mas, ini adalah cara untuk mengerjakan soal redoks, tapi dalam masih dalam taraf sederhana. Jadi nggak perlu penyetaraan, terus nggak perlu menambahi OH atau H, karena bukan reaksi asam basa, tidak perlu mencari ion dan kationnya. Jadi dasarnya kayak gini.
Ya nanti kalau ya paling nggak tahu lagi ya. Tapi kalau mungkin ada kesempatan tak jelaskan kalau yang gimana cara ngerjakan yang reaksi asam basa. Jadi untuk yang ini cukup sampai sini dulu. Oke, kayak biasa ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung WA atau komen di channelnya itu. Oke, sampai sini saja. Semoga bermanfaat.